Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Cucu Widyaningsih, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Ahmad Dahlan. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dan ini adalah kartu peserta uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Berikut video pembelajarannya, mohon masukannya agar pembelajaran saya ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kita semangat pagi dulu ya. Walaupun sudah siang, kita tetap semangat seperti pagi hari. Oke? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Siapa yang bisa memimpin? Said. Oke. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Said. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Semua ya. Sudah siap belajar? Sudah. Coba tolong cek dulu lacinya atau di bawahnya kalau ada sampah, segera dibuang ke tong sampah. Sudah bersih? Sudah. Ada sampah ya? Ada Bu. Nah, sebelum kita belajar, mari kita senam otak dulu supaya kalian lebih fresh, kemudian lebih konsentrasi, lebih fokus, sama meningkatkan refleks ya. Satu orang bisa maju ke depan. Bisa. Bisa, bagus ya. Kepalanya yuk. Jangan lupa senyum. Oke. Sebelum kita ke materi hari ini, materi prasyaratnya atau materi yang harus kalian kuasai itu materi sebelumnya, yaitu materi teorema Pythagoras. Ada yang tahu teorema Pythagoras? Nah, ya, Teorema Pythagoras itu misalnya kita mencari C atau panjang sisi miring dari segitiga siku-siku, maka C pangkat 2 atau C itu sama dengan akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. ya betul ya. Jadi kalau ada teorema Pythagoras, nah ini misalnya ada segitiga ABC di mana sisi tegaknya adalah A, kemudian sisi awasnya B, sisi miringnya C. B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang A pangkat 2, atau B sama dengan akar dari C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Nah, teorema Pythagoras ini nanti yang kita gunakan ketika kita mencari materi pada hari ini. Nah, materinya apa? Nanti Ibu akan kasih tahu. Ibu punya video ini video ilustrasi tentang trigonometri pada kehidupan sehari-hari.
kalian perhatikan dulu videonya. Oke, sudah lihat video barusan? Video apa itu? Rumah adat suku Dayak. Nah, lalu apa Bu hubungannya dengan trigonometri atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Ternyata pada zaman dahulu nenek moyang kita itu sudah menggunakan trigonometri atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi itu salah satu bentuk aplikasi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Manfaatnya apa? Manfaatnya dapat menyelesaikan masalah kehidupan nyata yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik atau kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang yang pertama itu teorema Pythagoras. Kemudian yang kedua, perbandingan trigonometri. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran trigonometri, peserta didik dapat menunjukkan perilaku responsif dan proaktif. Nah, ini materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Oke, ini Ibu punya soal pretest. Soal pretest ini silahkan kalian kerjakan. Sebentar Ibu bagi di WA link yang Microsoft. Jadi link Microsoft itu situ ada pretest. Di link itu sudah ada pretest, ada KPD, ada bahan ajar, ada soal proses, ada video dan lain sebagainya. Sudah bisa terbuka. Pretest kalau bisa nanti aja. Pretest. Ya. Yang kita ada soal itu. Ada menu pretest. Ada. Ada menu pretest. Said, Desi sudah belum? Sudah. Oke, kalau sudah, perhatikan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Jadi maksudnya nanti langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian dibentuk dalam kelompok, sudah kalian dalam kelompok masing-masing kan? Ya, kemudian setelah itu nanti kalian mengamati, membaca materi di buku atau di bahan ajar. Kemudian kalian menerima penjelasan dari ibu, nanti ada ibu menjelaskan sedikit. Setelah itu nanti kalian mendiskusikan, mencari informasi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku sebanyak mungkin, mau dari internet, mau dari Google, mau dari manapun. Nah, setelah itu kalian membuka RKPD, mengerjakan RKPD, kemudian nanti kalian bisa saksikan ke depan. Setelah itu nanti kalian memberikan kesimpulan. Itu langkah-langkah pembelajaran kita hari ini ya. Yang kedua, penilaian. Penilaiannya apa aja sih? Penilaiannya seperti biasa. Jadi ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dengan penilaian keterampilan. Jadi untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu ada definisi. Di sini ada definisi 1. Perhatikan yang pertama, yang perlu kalian perhatikan, di sini ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini namanya adalah segitiga apa? Oke. Jadi kita lihat sudut C. Sudut C itu yang ini ya, berarti yang wajib kita pakai sudut C. Kalau mencari sinus C itu atau sin C, gitu ya. Sinus C didefinisikan sebagai perbandingan
panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring segitiga, atau ditulis dengan si C sama dengan sisi di depan sudut per sisi miring segitiga. Yang ketiga ada tangan. Tangan itu apa yang biasa disebut tan. Tangan C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut, atau ditulis juga dengan tan C sama dengan sisi di depan sudut per sisi di samping sudut. Yang perlu diingat, ini kalau kita melihat definisi ini kan panjang banget ya. Jadi secara simpel yang perlu kalian ingat, kalau sin itu sama dengan demi. Jadi depan per miring, atau sisi depan per sisi miring. Kemudian kalau cos berarti itu sama dengan sami. Sami berarti samping per miring. Tan itu desa, depan per samping. Jadi sin demi, cos sami, tan desa. Apa? Sin demi, cos sami, tan desa. Coba sekali lagi, sin demi, cos sami, tan desa. Definisi yang keempat itu ada kosekan namanya, atau kalau disingkat dari CSG, singkatannya itu CSG atau bacanya kosekan. Kosekan C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi di depan sudut. Ditulis dengan CSG ini, bacanya kosekan C sama dengan sisi miring segitiga per sisi di depan sudut, atau kosekan C sama dengan 1 per sin C. Nah, kira-kira kenapa dia 1 per sin C? Karena ya ini betul, karena kebalikan. Oh, ternyata kosekan C ini kebalikan dari mana? Dari sin C atau dari sinus C. Yang perlu diingat adalah kalau mencari kosekan itu kebalikan dari sin. Definisi yang kelima, sekan C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi di samping sudut. Ditulis sekan C itu sama dengan sisi miring segitiga per sisi di samping sudut. Kira-kira kebalikan dari mana? Kebalikan dari cos. Jadi sekan itu kebalikan dari cos, atau bisa ditulis sekan C sama dengan 1 per cos C. Yang terakhir kotangan. Kotangan ini dari namanya aja berarti dia sudah, kalau kita lihat kebalikan dari tangan. Contoh, diberikan segitiga siku-siku ABC, sin A sama dengan 1 per 3. Tentukan cos A dan tan A. Nah, ini gambar segitiganya, segitiga ABC. Ya, ini segitiga ABC. Kemudian diketahui sin A sama dengan 1 per 3, artinya BC per AC sama dengan 1 per 3. Di sini kenapa BC per AC? Karena yang diketahui adalah sin A. Sin A berarti kita lihat sudut A-nya di sini karena dia sin. Ingat lagi sin apa per apa? Demi berarti sisi depan per miring. Sisi depan dari sudut A adalah B. Kemudian per miringnya adalah AC. Makanya di sini BC per AC. Lalu panjang sisi DC di depan sudut A dan panjang sisi miring AC segitiga ABC memiliki perbandingan 1/3. Ya, karena tadi panjang BC-nya 1, panjang AC-nya sama dengan 3, berarti perbandingannya adalah 1/3 atau 1/3. Untuk menentukan nilai cos A, tan A, kita memerlukan panjang sisi AB. Nah, kalau kita mencari cos A dengan tan A, yang lebih dulu kalian harus cari adalah panjang sisi AB, karena ketiga sisi dari segitiga ini harus diketahui. Di sini kan baru sisi miring dengan sisi tegaknya yang diketahui kan, sisi alasnya belum diketahui. Sisi alas ini salah satu sisi yang terpendek, berarti nanti mencarinya begini. AB akar dari AC pangkat 2 dikurang BC. Karena AB ini sisi yang terpendek kan, berarti sisi yang terpanjang. Kita lihat sisi yang terpanjang itu AC pangkat 2 dikurang sisi salah satunya adalah sisi BC pangkat. Lebih tepatnya
Jadi AB sama dengan akar dari AC-nya dimasukkan 3K. A di sini adalah maksudnya satuan untuk ini satuan ya kan. 3K sama dengan pangkat 2. 3K pangkat 2 dikurangkan pangkat 2. Jadi nilai AB sama dengan akar dari 9K pangkat 2 dikurangkan pangkat 2. 9K pangkat 2 ini dari 3K pangkat 2. 3K pangkat 2 itu kan artinya 3K dikali 8. Jadi 9K pangkat 2 dikurang K pangkat 2. Pangkat 2 sama dengan akar dari 8K pangkat 2. Hasilnya adalah plus minus atau kurang lebih 2 akar 2K. Dari mana plus minus 2 akar 2K itu? Dari akar 8 K pangkat 2. Jadi akar 8 K pangkat 2 itu kalau kita pecahkan jadi sama dengan 4 akar 4 kali 2K pangkat 2. Jadi sama dengan akar 4 ya, kalau bisa dikali akar 2 dikali akar K pangkat 2. Jadi sama dengan akar 4 itu berapa? 2. Akar 2 itu tetap akar 2. Akar K pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah plus minus 2 akar 2. Mengapa bukan negatif 2 akar 2K? Kenapa bukan negatif dan kita pakai? Ya beda, silakan Bir. Karena kan itu yang diingin itu kan panjang. Nah panjang itu nggak mungkin dia negatif. Kalau misalkan ditanya berapa, misalkan ditanya kan berapa tinggimu, nggak mungkin kan kita jawabnya itu negatif 160, pasti kan tetap dia positif. Nah jadi gitulah. Ya, jadi gitu ya, karena yang mau dicari adalah panjang. Panjang mana tadi? Panjang AB ini kan? Kalau kita mau mencari panjang, yang kita gunakan adalah yang positif. Betul tadi perumpamaannya Firda. Nah, mungkin kalau kalian ditanya, Firda berapa tinggimu? Jawabannya negatif 160, kan nggak mungkin ya? Jadi jawabannya adalah 160. Karena kita mencari panjang, maka kita gunakan yang positif. Nah, dengan menggunakan definisi 1, kita peroleh cos A. Cos A adalah cos A. Kalau cos itu sisi apa per apa? Samping kiri. Oke kan tadi sudah diketahui ini 3K, terus yang ini K, yang ini berapa tadi ya? 2 akar 2K. Yang ditanyakan cos A. Cos A, yang tadi cos itu apa? Cos itu samping, berarti sisi samping per sisi Kiri. Sisi sampingnya, sisi samping dari cos A, berarti kita lihat sini cosnya, sudutnya di sini. Sisi sampingnya adalah 2 akar 2K. Nah, 2 akar 2K per sisi AC itu sama dengan 3 jadi sama dengan 2 akar 2 per 3. Karena kan bisa kita bagi ya, hanya kita bagi jadi sisa 2 akar 2 per 3. Selanjutnya ditanyakan tan A. Tan itu berarti sisi depan per samping. Jadi sisi depan tan A, sisi A nya di sini. Sisi depannya adalah B ya, BC. Sisi sampingnya AB. Jadi BC per AB sama dengan BC nya K per 2 akar 2K sama dengan tanya ini kalau dibagi ya, ini tanya dibagi sama dengan 1 per 2 akar 2 dikali akar 2 per akar 2 ini adalah akar sekawang dari sini. Akar sekawang dari 2 akar 2 itu sama dengan akar 2 per akar 2. 1 dikali akar 2 sama dengan akar 2 per 2 akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan akar. Ya, 4 itu dari mana? Itu kan 2 akar 2 dikali akar 2 dikali akar 2. Jadi sama dengan 2 akar 4. Jadi 2 dikali akar 4 berapa?
maka akar 2 dibagi 4 bisa 1/4 akar 2. Oke, ini ya. Akar 2/4 sama dengan 1/4 akar 2. Jadi itu kan akar 2/4. Dengan kita pecah ya 1/4 akar 2. Kenapa? Karena 1 dikali 2 akar 2. Sebenarnya 4. Itu ya. Sekarang amati bahan ajar yang ada di HP kalian yang sudah ibu bagikan di mikroset tadi. Di situ kan ada bahan ajar. Kemudian pelajari juga buku paketnya atau dari internet juga boleh. Buka bahan ajarnya. Oke, sudah. Silahkan kalian mengerjakan KPD. KPD-nya dibuka juga. Kalian diskusikan. KPD-nya dikerjakan. Oke, sudah semua ya? Latihan ke depan. Sebelum kalian mempresentasikan, jadi kita speaking dulu. Tahu ular dengan cacing? Tahu. Kalau ular itu bentuknya panjang. Cacing itu bentuknya pendek. Nanti kalau ular jawabannya panjang, kalau cacing jawabannya pendek. Sekarang dibalik. Kalau nanti disebutkan ular, jawabannya panjang. Panjang, tapi gerakannya pendek. Kalau cacing pendek, tapi gerakannya panjang. Bisa? Bisa. Kita tes dulu ya. Konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi. Saya bisa belajar dengan konsentrasi. Nah, tadi sudah dijelaskan kan? Kalau mau bilang ular jawabannya panjang. Kalau cacing jawabannya pendek. Oke, yang ibu tunjuk siap-siap menjawab ya. Oke, konsentrasi. Ular, cacing, ular, cacing, ular, cacing, ular, cacing, ular. Oke, konsentrasi. Ular, cacing, ular, cacing, ular, cacing, ular, cacing, ular, cacing, ular, cacing, ular. Ular, cacing, ular, cacing, ular, cacing, ular, cacing, ular. Panjang. Ular, cacing, ular, cacing, cacing. Ular, cacing, ular, cacing, ular, cacing, ular, cacing. Ular, cacing, ular, cacing, ular, cacing, ular, cacing, cacing. Oke, tepuk tangan dong. Nomor 1, siapa yang mau presentasi? Kami. Nomor berapa? Nomor 4. Oke, silakan nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4 ada mempresentasikan soal nomor 1. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pengerjaan soal nomor 1. Jadi di sini menggunakan rumus AC pangkat 2 dikurang BC pangkat 2. Jadi panjang AB adalah 12. Baik, apakah ada yang bertanya? Saya. Silakan. Kenapa itu pakai menggunakan? Karena yang ditanya itu AB alasnya. Kalau yang ditanya yang sisi miring AC itu ditambah. Bagaimana Nuna? Apakah udah paham? Ya. Oke,
Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya siapa yang mau presentasi untuk nomor 2? Ya, kelompoknya Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan soal nomor 2 bagian A. AB sama dengan akar dari 13 pangkat 2 169 dikurang 5 dikali 5 25. AB sama dengan akar dari 169 dikurang 25 144. AB sama dengan 12. Yang ditanyakan adalah cos B. AB-nya sudah ditemukan ya, yaitu 12 dan BC-nya 13. Cos B sama dengan 0,9. Jadi nilai cos B adalah 0,9. Sekian dari presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu. Kenapa cos B itu hasilnya kayak 0,9? Tadi kan cos B itu kan AB per BC. Ya, Nilai AB adalah 12. ya. BC-nya 13. 12 dibagi 13 sama dengan 0,9 sekian. Bagi ya. Ya. Terima kasih. Ada lagi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagian B, siapa yang mau presentasi? Kelompok Sinita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Jadi di sini kami akan mengerjakan soal proses nomor 2 bagian yang D, yaitu mencari tahu kan C. Jadi untuk mencari kan C itu sama dengan AB per AC. Kenapa harus AB per AC? Karena kan itu sama dengan delta atau sudut depan per sudut samping. AB ini berarti sudut depannya, AC ini sudut sampingnya. Nah, sudut depannya itu sama dengan 12 per sudut sampingnya itu 5. Jadi 12 bagi 5 sama dengan 2,4. Jadi nilai kanji sama dengan 2,4. Ada yang ingin bertanya? Tadi kan disebutkan itu saya ceritakan kan sudut depan sama sudut anu. Itu sebenarnya sudut apa sisi? Oh iya, sisi. Maksudnya sudutnya itu dilihat dari sudut C-nya, depan sisinya. Sekian dari presentasi kami. Selamat siang. Ya. Dan tepuk tangan untuk kelompok 2. Terakhir, nomor 3. Siapa yang mau presentasi? Ibu. Kelompok Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Baiklah, di sini perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan Soal nomor 3. Di sini diketahui AB itu sama dengan tiang tinggi tiang bendera sama dengan 1 meter. Panjang EJ itu sama dengan panjang bayangan Pak Budi sama dengan 5 meter. Terus yang FG itu diketahui tinggi Farhan sama dengan 1,1 meter. Oke, selanjutnya tadi kan sudah diketahui bahwa FG-nya itu adalah 1,1, yaitu panjang dari si Farhannya. Yang kedua yaitu per DE. DE-nya itu adalah panjang dari bapaknya si Farhan ini, yaitu DE-nya. Jadi panjang dari bayangan Farhan ini adalah 3,06 meter. Sekian, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Yang atas, mengapa harus menggunakan perbandingan FG per DE sama dengan BC per BC? Oke,
baiklah, saya akan menjelaskan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi mengapa memakai perbandingan ini? Karena tadi itu kan dari segi tiga itu kan terus bangun A, B, C, D, E, F, G. Dan itu karena sebangun, makanya kita memakai perbandingan seperti ini. Contohnya tadi FG sama DE. Di sini kan dalam kasus ini kita pakai FG sama DE. FG sama DE itu kan sama-sama tinggi, cuma ini bedanya tinggi sama Farhan sama Pak Budi. Nah selanjutnya kita juga pakai DC itu dari bayangannya, karena kita mencari DC-nya kan. Terus DC-nya berarti dia persamaannya sama dengan EC atau panjang bayangannya dari Pak Budi. Seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami? Kita kami akhiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Tangan. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua. Siang. Jadi di sini kami berdua mewakilkan kelompok kami, kelompok 5 untuk menyelesaikan soal nomor 3 di LKPD. Dengan menggunakan cara kita bodas diperoleh FC sama dengan G sama dengan akar dari FG pangkat 2 ditambah GC 10,5 itu sama dengan 3,24. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang mau bertanya? GC-nya tadi kalian dapat berapa? 3,05. Kalau misalnya dia memang 3,05 berarti untuk jawaban kami yang di atas pasti berbeda dong dengan jawaban yang di bawah. Jadi gimana itu? 3,05 atau 3,06? Soalnya kan kalau misalnya di pembagian itu dibuatkan, misalnya 3,0556 itu dibuatkan, sedangkan kalau misalnya 3,06 kan hasilnya jadi berbeda. Kalau misalnya kalian berpatokan pada jawaban kami yang di atas ini 3,06. Kapan itu kan lanjutan dari soal yang punya kalian? Soalnya kami ambil cuma 2 angka di belakang koma 3,05. Jadi gimana? 3,05 atau 3,06? 3,06. Hasilnya kan 3,0555 gitu kan? Ya. Jadi kalau dibulatkan jadi 3,06. Jadi berapa hasilnya? Jadi hasilnya 0,92. Jadi hasilnya 0,92. Yang lain sama nggak? Kelompok ini, kelompoknya Yusta berapa? Costingnya berapa? Udah dibagi belum? Kelompoknya Hikmah Kan costnya itu sambil miring 3,06 per 3,25 jadi 0,9. yang ini 0,9. Satu angka di belakang koma ya? Iya. Ini berapa? Ini 0,9 berapa? Oke, kalau tadi jawabannya Desi 0,992. Kalau misalnya kalian membulatkan 2 angka di belakang koma, itu hasilnya nanti hasil akhirnya cos G adalah 0,94. Tapi kalau misalnya beda bulatannya di atas, itu bisa jadi hasilnya 0,92. Ingat ya, yang perlu diperhatikan ketika membulatkan 2 angka di belakang koma, kayak contohnya tadi kan 3,0555556 gitu kan hasilnya kan. Jadi kalau dibulatkan diambil 2 angka di belakang koma kan 555 itu sudah 5, berarti itu dibulatkan ke atas jadi 3,06. Oke? Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Jawabannya 0,9. Nah, baiklah, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Tepuk tangan buat penonton. Nah, jadi dari hasil diskusi kalian di RKPD itu semua jawaban kalian sudah benar ya. Ada pertanyaan atau enggak? Kalau tidak ada, silahkan kalian mengerjakan soal post-test. Soal post-testnya ada di menu yang sudah dikirimkan. Soal post-test dikerjakan, sudah bisa kebuka. Silahkan kalian kerjakan soalnya
Jadi nanti jawabannya silahkan kalian tulis di buku kalian masing-masing atau di kertas kalian, kemudian difoto. Setelah difoto baru diupload ke masing-masing soal. Bisa? Bisa. Silahkan kerjakan. Yang sudah mengerjakan proses silahkan kirim. Oke? Kalau sudah mengerjakan proses, silahkan sekarang kalian menyimpulkan apa yang sudah kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ini silahkan Bin. Jadi kesimpulannya hari itu, jadi dalam suatu segitiga siku-siku itu sisi terpanjangnya itu sisi miring. Adapun teorema Pitagoras. Nah contohnya misalnya segitiga siku-siku ABC. Nah contoh sisi A ini merupakan sisi tegak, sisi B ini sisi alas, dan sisi C ini sisi miringnya. Nah untuk mencari sisi miringnya itu bisa menggunakan rumus C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Oke, betul ya. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Saya Bu. Silakan, Ima. Jadi misalnya di suatu segitiga siku-siku ABC sudutnya itu di C, maka perbandingan trigonometri yang dapat kita gunakan yang pertama itu adalah sin. Kalau misalnya kita mencari sinusnya, yaitu sinus T-nya karena kita sudutnya dari C, maka untuk mencari sinusnya itu adalah demi depan per miring atau sisi depan sudut per sisi miring segitiga, maka didapatkan AB per AC. Oke, betul ya. Jadi kalau segitiga siku-siku itu berarti sisi yang terpanjang adalah sisi apa? Sisi miring. Sisi yang terpanjang dari segitiga siku-siku adalah sisi miring. Kemudian kesimpulan kedua, kita menggunakan apa tadi? Teorema Pitagoras. Ya. Jadi kalau misalnya ada segitiga, yang perlu kalian perhatikan adalah yang ini, bagian ini. Ya, kalau sisi C berarti sisi ini ya, depan ke miring. Kalau cos berarti samping per miring. Tan itu apa? Tan itu biasa berarti depan ke samping. Kosekan kebalikan dari sisi. Silakan kalian isi refleksi dari refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan isikan sesuai perasaan kalian masing-masing. Bayar Bu. Luar biasa. Ini loh. Nah, ini bagian mana yang belum Anda paham? Oke, sudah ya? Oke, kalau sudah mengisi refleksi, nah, pembelajaran kita berikutnya adalah aturan sinus dan kosinus. Jadi, tolong di rumah bisa dicari materi aturan sinus dan kosinus, dipelajari kemudian dipahami. Jadi nanti ketika kalian masuk sudah ada gambaran bagaimana aturan sinus, bagaimana aturan kosinus. Sebelum Ibu akhiri, Ibu punya pantun buat kalian. Jadi pantunnya, buat dibeli, ditarakan. Siswi 10 manis, siswanya tampan. Semoga semuanya diberi kesuksesan. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Muridal, silakan Gal. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.